Pertanyaan pertama, apa saja persiapan yang terpenting untuk sepeda jarak jauh dan sehari-hari? Persiapan yang utama sebenarnya kan dari kitanya juga nih, fisik kita juga yakin nggak mampu kita di jalan gitu kan. Selain sepedanya juga penting kita sehat jasmani rohani dulu lah gitu. Yang satu niat gitu, memang yakin jalan. Yang kedua jangan sampai bercabang gitu sebelum berangkat gitu kan. Siapa gimana? Ya bisa jadi yang ditinggalin gimana nanti gitu kan. Saya sebenarnya mulai berangkat dari rumah sampai Merak itu pikiran saya itu masih bercabang terus terang. Cabangnya kenapa? Nggak semua orang bisa mental siap kayak gitu kan ya. Yakin nggak nih? Pasti nggak nih? Paling kalau nggak sanggup balik mundur paling dimaki-maki sama temen gitu doang. Tapi kan kembali lagi ya udah terlanjur ucap gitu istilahnya. Nah, Bismillah juga udah kuat ya, yakin aja ada jalan gitu. Setelah sampai nyebrang kapal, nah barulah situ udah mikir udahlah ini nggak bisa main-main lagi gitu, lanjut jalan Bismillah gitu. Selain diri kita ya itu. Kalau yang terpenting satu lagi sepedanya juga. Sepeda juga harus prima. Semua dicek-cek itu, terutama rem, roda, dari jari, semuanya lah pokoknya dicek ulang semua. Kemarin saya ngecek nggak cukup di satu bengkel doang, 2 tempat 3 tempat saya tanya ini oke nggak, ini begini nggak, ini oke atau nyaman nggak nanti di jalan. Ya buat ya senggangannya kalau sepeda nyaman ya kita di jalan juga senggangannya juga lancar gitu. Ya itu aja. Pertanyaan kedua ada, di mana tempat yang aman dan nyaman untuk rehat selama di perjalanan selain di penginapan atau hotel? Ya sih memang kalau mau nyaman sih kita harus penginapan. Cuma kan kembali lagi ke dananya. Kadang-kadang kalau di penginapan sehari minimal 100 sampai 200 ribu, kalau buat orang touring jarak jauh itu kan lumayan gitu. Mendingan uangnya buat makan bekal di jalan. Tapi kalau saya ini kan udah perjalanan udah 2 kali nih di lintas Sumatera. Yang pertama 2019 pulang kampung pakai sepeda juga ke Padang itu ya. Yang kedua ya ini perjalanan ke Aceh Sabang. Apa namanya, lebih nyaman tuh di kantor polisi, polsek, pospol, atau di masjid. Di masjid tapi masjidnya yang agak besar gitu, jadi jemaahnya banyak, nggak sepi. Oh iyalah harus izin, terutama minimal ke jemaah sama pengurusnya, sama merbotnya lah. Insya Allah sih selama jalan responnya baik-baik aja, nggak ada yang nolak gitu, pasti diterima. Apalagi ya, Mengapa touring pakai sepeda dan kenapa pakai sepeda? Kebetulan emang kita cinta di federal ya, sepedanya pun juga federal yang kita gunakan. Sebenarnya sih di rumah ada sepeda lipat, ada MTB, cuma pegangan kita ya federal inilah gitu. Selama di perjalanan pemuda selalu dibegal oleh teman-teman sesama komunitas sepeda dan komunitas motor. Bagaimana tanggapan pemuda? Kalau itu kadang-kadang kita seneng-seneng aja, soalnya setelah beratus-ratus kilometer gitu ya, kita jalan di tempat yang sepi gitu, ya sendirian. Ya sebenarnya sepi banget sih enggak, kita kan ketemu juga orang sepanjang jalan yang kita temuin, nanya-nanya gitu kan, kadang lagi sholat, ngasih semangat ada juga. Tapi kalau ketemu teman di komunitas motor itu ya, mereka tuh sebenarnya mau nanya-nanya kita juga, berbagi cerita intinya gitu. Ya senang-senang aja sih ketemu mereka, kita bisa sekalian sharing, terutama kalau ada trouble sepeda kita bisa tanya-tanya sama dia di mana ada bengkel sepeda yang bagus, buat recovery juga, mau buat persiapan sepeda jalan selanjutnya. Pertanyaan kelima udah. Bagaimana perasaannya setelah berhasil menuntaskan misi, terutama saat sampai di titik nol Sabang?
Perasaannya alhamdulillah seneng gitu ya. Udah berhari-hari emang sebenarnya mau ke sana tuh udah dari 2 tahun yang lalu. Cuma rencananya tuh sama temen. Cuma satupun teman buat konfirmasinya nggak ada gitu kan. Ya berhubung saya sekarang udah emang ada niat azam sendiri gitu kan, udah bulat. Ya saya cobalah sendiri. Kenapa enggak gitu? Tuh orang lain udah banyak kok yang sendiri. Kenapa kita nggak berani gitu? Nah. Orang kita di negeri kita sendiri kok. Orang yang pergi-pergi haji aja ada yang sendiri nyampe-nyampe aja, iya. Tanya kenal. Apa suka dukanya dalam melakukan Suka duka. Kalau buat saya nggak ada dukanya sih, biasa aja. Suka aja semua. Kalau sukanya gimana? Ya sukanya ya nyaman aja, plong gitu. Nggak ada beban gitu kan. Jalan semau kita gitu kan. Senyamannya aja gitu. Nggak ada yang ngatur gitu kan. Jadi nggak ada beban lah gue gitu. Pemuda kan berkeluarga, bisa mereka memberikan izin, bisa meninggalkan mereka dalam waktu. Saya izinnya tuh udah lama, tahun yang lalu. Iya, minta izin ya. Udah gitu, sebelum saya pergi ke KM0 ini harus ada syarat dulu. Bulan Juli Juni kemarin kan liburan anak sekolah, minta pulang kampung dulu. Syaratnya pulang kampung dulu. Kalau nggak ada pulang kampung nggak boleh pergi. Tapi intinya mereka support. Ada. Ya. Pertanyaan ke-8 udah. Mungkin ada pesan untuk teman-teman yang akan melakukan solo touring seperti Uda ini. Oh, satu pesannya ini, bulatkan niat aja dulu. Yakin sebelum berangkat kita lebih banyak tanya ke kawan-kawan yang udah pernah berangkat. Iya, cari informasi, terutama kalau mereka itu jalannya sendiri, itu lebih bagus buat nguatin mental kita. Udah gitu juga sambil tanya-tanya apa yang diperlukan gitu, yang perlu dibawa gitu, biar di jalan senggangannya punya gambaran seperti itu. Kalau soal jalur, tergantung. Lintas Sumatera itu kan sebenarnya ada 3, ada tengah, ada barat, ada timur. Tapi kebanyakan ada di tas ada. Tapi memang kebanyakan orang lewat tuh lintas timur sama lintas barat. Kalau lintas barat view-nya memang bagus, pantai katanya. Kalau lintas timur banyakannya rolling. Tapi kalau ke lintas tengah jalannya juga panjang, tapi ujung-ujung nanti ke barat juga. Ke timur juga bisa, tergantung pecahannya, nikmatnya yang mana mau ambil jalan. Tinggal pilih aja lah gitu, nanti istilahnya sambil bertanya-tanya ke teman yang udah pernah lewat jalur itu masing-masing. Terakhir nih udah, pada siapa saja Uda akan mengucapkan terima kasih setelah berhasil menuntaskan misi ini. Kemarin sih udah saya share di Facebook tuh, banyak ada sampai 25 titik. Iya. Alhamdulillah responnya luar biasa. Mulai dari start ya otomatis bad konsep lah ya. Grup MTB Federal, Federal Tanjung Priok juga, kawan di Serang, Facecamp, kawan Verba Lampung, kawan FBC Palembang, ada saudara saya juga di Kayu Agung juga, Om Musdarta, komen sepeda juga, ya. Terus kawan Lotus Jambi, di Pekanbaru ada kakak saya, di Lirik di daerah Riau ada adik saya Bu Persinjahan, di mana namanya di Sorek ada klub motor yang begal saya, di Pangkalan Kerinci juga ada klub motor juga, grup motor yang mantap perjalanan saya gitu. Banyak ya. Nah sampai Medan ada Babe Kodrat, kan di tur sampai Aceh ada Mas Darja Mauludin sama Om Halid. Banyak lagi sebenarnya nyuruh mampir, cuma waktu udah mepet kita kejar aja langsung ke Sabang. Iya. Mungkin cukup sekian dulu udah. Iya, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya Sambil berjalan aja. host yang ada. Kita lagi update. Iya, boleh. Terima kasih. Iya. Betadin ya?